Oke. Nah, kita tinggal satu pasal lagi untuk bahan UTS, yaitu pasal 15.3 ya, mengenai penerapan ini persamaan diferensial order 2. Ya. Nah, saya belum ada slide-nya ini. Jadi ini yang saya tampilkan itu diambil dari bukunya, tapi akan saya ringkas. Saya udah bikin ringkasannya di OneNote sini. Gitu ya, saya akan cerita dari OneNote. Kalau slide ini udah ada di Google Drive saya gitu ya. Oke, ceritanya begini. Nggak usah dibaca satu-satu lah, lama. Jadi intinya ada sebuah pegas diberi beban seberat W di sini ya. Nah, seberat W. Kemudian dibiarkan setimbang. Nah, ini katakan anggap aja bendanya itu berupa titik seberat W, kemudian berat pegasnya diabaikan gitu ya. Artinya kalau bendanya ini 10 kilo, pegasnya itu pegas yang apa? Tipis gitu. Ya artinya massa pegas nggak ada artinya lah dengan beban, dianggap supaya ini bisa dianggap bendanya titik, posisinya di 0 gitu. Ini setelah digantungin beban seimbang, posisinya 0. Kemudian yang kita lakukan ditarik dari posisi setimbang ini sejauh Y0 ke bawah. Atau ditekan ke atas juga boleh. Jadi ditarik sejauh Y0, kemudian dilepaskan. Nah, maka benda A ini akan turun naik ya. Akan turun naik. Dan teoritisnya, kalau nggak ada gesekan, nggak ada apa, ya dia akan gerak terus. Mengikuti hukum Newton 1. Benda yang tadinya bergerak, akan bergerak terus kalau nggak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Oke, kita rumuskan sekarang bagaimana gerak benda ini, gitu ya. Nah, saya akan pakai ringkasan saya. Nanti kalian detailnya bisa lihat di yang bagian dari bukunya tersebut. Oke, jadi saya tarik pegasnya dari posisi setimbang sejauh Y0 ke bawah, sehingga saya punya ini simpangan awal Y waktu T-nya 0 ini ditahan dulu lah, katakan sama tangan, simpangan awalnya sejauh Y0. Kemudian akan saya lepaskan, tek, dilepas. Di sini dilepas ya. Dilepas, maka kecepatan awalnya 0. Kecepatan awalnya 0, mungkin ke sana makin cepat, nanti neken ke atas, turun lagi, gitu ya, bolak-balik. Jadi saya punya syarat ini. Y itu menyatakan simpangannya ya. Oke, kita akan rumuskan bagaimana merumuskan persamaan geraknya. Kita lihat ini. Gaya yang bekerja itu menurut hukum Hooke adalah min K kali Y. Biasanya KX itu ya. Ini kenapa min K? Karena gaya, kalau saya nahan di sini, sebelum dilepaskan, ditahan sama tangan itu di sini, gaya yang bekerja adalah berlawanan dengan simpangannya. Kalau ditarik ke bawah, gaya yang bekerja pada pegas ini yang dihitung. Gaya yang bekerja pada pegas berbalik dengan simpangannya. Simpangannya ke bawah, gayanya ke atas. Jadi ini ada min K-nya. Kita pakai Y, nggak pakai X, karena simpangannya dihitung pakai Y. Jadi kalau biasa KX, ini KY. Tanda minus bahwa gaya pada pegas berlawanan dengan simpangannya. Di lain pihak, saya punya hukum Newton yang menyatakan bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Massanya saya tulis sebagai berat benda dibagi gravitasi kali percepatan. Saya tulis ini berat benda dibagi gravitasi, percepatan saya tulis sebagai turunan 2 dari simpangan. Ya, turunan 2 dari simpangan. Nah, ini kita samakan. Ya, kan sama-sama gayanya gaya pegas. Jadi gaya sama dengan ini. Sorry, ini sama dengan ini.
saya susun ini dikedepankan kedua ruas, semua ruas dikalikan G per W menjadi ini. Ya, ini ke depan menjadi KY, kemudian semuanya dikali G per W. Jadilah ini. Nah, ini kita lihat ini semua konstanta. K itu konstanta pegas, tergantung jenis pegasnya. G itu kan gravitasi. W ini berat benda, konstanta. Ini semua konstanta. Kalau kita tulis 3 huruf gini kan memusingkan, maka disingkatlah konstanta ini dalam bentuk ini B kuadrat. Kenapa enggak B aja? Ada maksudnya nanti. Karena kita mau menarik akar supaya keluarnya B itu. Yang jelas B-nya besar 0. Ya, ini. Oke, jadi udah nggak usah pusing lagi dengan berat benda, gravitasi, konstanta pegas. Pokoknya sekarang adanya B aja di sini. Nah, kita lihat ini adalah persamaan diferensial linier yang homogen ya. Turunan 2 ditambah B kuadrat Y sama 0. Saya cari solusinya. Kembali bentuk persamaan karakteristik kayak kemarin. R kuadrat ditambah. Ini nggak ada Y aksennya, jadi langsung tambah B kuadrat sama 0. R kuadrat minus B kuadrat. Maka R-nya diperoleh plus min akar dari min B kuadrat. Nah, ini kenapa dimisalkan kuadrat supaya jadi BI gitu ya. Kalau kita tadi memisalkannya di sini B, nanti nulisnya di sini akar B, aduh nggak enak gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga. I-nya imajiner. Dan solusinya kalau imajiner, maka dia menjadi solusi homogen. Di sini hanya ada persamaan homogen aja. C1, E pangkat 0, bagian realnya ini 0. Nggak ada bagian realnya. E pangkat 0T, cos beta, BT. Ditambah yang satunya sin. E pangkatnya, karena E pangkat 0, jadi nggak saya tulis E pangkat 0, 1. Nah, sampai situ dulu. Paham tidak? Fatah, paham nggak? Fatah falah. Paham, Pak. Sisilia. Kenapa lama? Paham, Pak. Hah? Paham, Pak. Faliha, paham tidak? Paham, Pak. Sanya. Paham, Pak. Waode. Mana waode? Itu kenapa jadi kos sama sini? Kenapa kos dan sin? Iya. Kita lihat lagi yang kemarin. Kalau gitu ya, kenapa jadi kos dan sin? Saya harus mundur. Harus dibaca dong. Saya mundur. Ke mana? Itu ada yang salah lagi tuh namanya. Frisa Datska. Ohnya yang nggak pakai nim depannya dan nimnya nggak lengkap. Kalau di cross check nggak ada dengan D6 ya dianggap nggak hadir. Ini kemarin. Kalau akar-akarnya bilangan kompleks, ini alfa tambah beta I, di masalah kita berapa? Alfa betanya coba kita lihat. Ini tadi alfanya 0, betanya B ya. Ini kan bagian real, bagian imajiner. Namanya ini bagian real, ini bagian imajiner. Ini kan jadi gini. Bagian realnya di kita 0, 0 tambah BI, 0 tambah BI. Jadi ini pangkat 0, ini pangkat 0. Munculnya kosin. Ini yang kemarin nih. Baru kemarin, lupa. Oke, jadi ini ya. Nah, udah paham belum tadi yang nggak paham siapa? Udah, Pak. Oke ya. Sulaiman, paham tidak? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu KG per W dari mana ya, Pak? KG per W kali Y awalnya.
Ini pindahkan ruas. Oh, oke, Pak. Paham, Hah? Pak. Udah tahu? Udah. Nah, gitu ya. Yang ini pindah ke kanan, semua ruas dikalikan G per W supaya ini jadi 1. Jadi ini kali G per W. Oke. Nah, solusinya udah dapat. Kita pakai ini syarat awalnya untuk mengeliminasi konstanta-konstantanya. Kalau kemarin di teorinya kan selalu ada konstanta. Nah, kalau diberi syarat, syaratnya harus 2 karena konstantanya juga ada 2. Kita pakai syaratnya satu persatu. Y0 sama dengan Y0. Y0 itu simpangannya, ya. Kita tarik berapa senti gitu. Nah, itu Y0. Jadi ini angka yang diketahui. Masukkan ini. Kalau T-nya 0, simpangannya sebesar Y0 ini. Masukkan sama saya T-nya 0 jadi 0B. Yang ini 0B. Sinus 0, 0. Cos 0, 1. Jadi dapat C1-nya Y0. Oke, C1-nya udah dapat. Saya tulis dulu lagi ini. Y0 cos beta BT ditambah C2 sin BT. Mencari C2-nya, kita pakai syarat ini. Turunkan dulu, baru dihitung di 0. Turunkan dari sini. Turunkan. Ya. Ini cos menjadi min sin. Min sin BT kali turunan dalamnya, kali B. Yang ini sin menjadi cos BT kali turunan dalamnya B. Jadi ada B-nya. Masukkan ini. Waktu T-nya 0, turunannya 0. Turunannya 0, waktu T-nya 0. Ketemu persamaan ini. C2-nya ternyata 0. Jadi solusinya adalah ya ini. Y0 cos BT. Ya. Oke. Kemana gambarnya ya? Sebentar. Oh ya udah. Jadi ini tak lain kalau kita lihat. Ini bentuknya. Sebentar ada yang ting-tong ya. Oke, jadi ini hapus dulu. Oke, jadi saya ulang. Solusinya berbentuk seperti ini ya. Tadi udah belum di rekaman? Rasanya udah. Ini gambarnya adalah, sorry tadi kepotong rekamannya. Gambarnya seperti ini ya. Y0 konstanta, cos BT, ya cos BT gitu. Dengan periode 2pi dibagi B. Gerak aja terus, dia nggak berhenti. Kalau memang nggak ada gesekan, nggak ada faktor angin, dan lain-lain. Nah, ini dinamakan gerak harmonik sederhana. Contohnya ini saya nggak akan bahas, karena tinggal memasukkan angka saja. Cuma di sini tadi waktu dibaca ada yang aneh. Gini, sebuah pegas itu diberi beban 5 pound. Vertikal ya pegasnya, kayak tadi. Dan dia bertambah panjang 6 inci. Ini digunakan untuk menghitung konstanta pegasnya berapa. Jadi F sama KS. Itu hukum Hooke-nya. Gaya yang bekerja itu 5 pound. Tadi dikasih beban 5 pound. Kemudian bergeser 6 inci. Nah, kenapa 5 kali K kali S-nya setengah? Karena satuannya harus, kalau ini pound, satuan panjangnya harus dalam kaki. Feet, dalam feet. Dan hubungannya adalah, saya yang apal 1 yard, itu 3 kaki, 1 kaki, 12 inci. Jadi karena dikasih beban bertambahnya 6 inci, gitu ya. Setelah dikasih beban, ini belum dikasih beban di sini. Setelah dikasih beban bertambah 6 inci itu dengan beban tadi 5 pound. Nah, kita ngitungnya jangan ngitungnya
6 inci. Tapi berapa kaki? 6 inci berarti setengah kaki. Jadi setengah feet. Jadi ini kenapa setengah di sini. Sisanya sih tinggal ngikuti yang teorinya tadi. Oke ya. Nah, sekarang akan ditingkatkan menjadi, saya akan ke sini aja, gerak dari pegas yang teredam. Kenapa bisa teredam? Bisa karena faktor pegasnya, gitu ya. Bisa faktor gesekan, bisa macam-macam. Tapi yang paling enak ngelihatnya kalau gini. Ini kalau saya kasih ember, isinya air. Embernya tinggi lah. Air atau oli atau apalah. Di sini pegasnya di sini. Nah, ini bebannya. Kalau saya simpangkan, kemudian dilepas, kan ada gesekan nih. Ya, gesekan fluida ya, dengan benda. Kan akan memperlambat gerakan. Bahkan kalau terlalu pekat, ininya bukan pekat, terlalu kental gitu ininya, viskositasnya tinggi, mungkin saya simpangkan benda ini ke bawah, dilepas, langsung nggak berosilasi. Kalau agak encer ini mungkin disimpangkan masih berosilasi tapi makin lama makin kecil. Nah, itu teredam gitu ya. Nah, kita lihat di persamaannya gini. Kalau kalian di fisika belajar kalau gerak lurus di bawahnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu kan melawan apa? Arah geraknya. Jadi bentuknya sama kayak yang tadi ini. Yang ini aja dulu, yang ini. Ini saya salin nih ya. W per G turunan 2 min KY. W per G turunan 2 min KY. Ada faktor ini redaman. Redaman itu konstanta kali kecepatan gerak. Jadi kayak kalau di fisika suka ada ini apa? Gerak benda di datar itu ditarik ke sana, kan ini ada apa? Gaya gesek. Biasanya gaya gesek sebanding dengan kecepatan benda. Gitu ya. Oke ya, jadi itu saya hapus dulu. Nah, ini ada tambahan faktor redaman. Tandanya negatif karena melawan arah geraknya. Kalau percepatannya ke arah kanan gitu, yang ini jadi negatif gitu, nahan. Konstanta-konstanta yang ada, konstanta pegas, konstanta redaman, ini berat benda, gravitasi semua positif ya. Ingat gravitasinya juga satuannya harus dalam kalau yang biasa itu meter per detik kuadrat, kalau ini harus feet per second kuadrat gitu ya. Gravitasinya jadi satuannya bukan 10 atau 1. Kalau dalam feet jadinya berapa? Kalau nggak salah 32 itu. Ya, satuan kita nggak pentingkan di sini. Ini saya susun yang ruas kanan dikekirikan semua. Dikekirikan semua. Kemudian supaya ini 1 dikalikan G per W semua. Ini kalikan G per W, ini kalikan G per W. Nah, kemudian saya mau menotasikan ini. Supaya nggak terlalu banyak konstanta. Ini Q tadi konstanta, G konstanta, W berat benda konstanta. Ini akan disebut sebagai E, gitu ya, positif. Karena ini semua positif. Kemudian konstanta pegas kali G dibagi W juga konstanta lagi, disebut B kuadrat, konsisten dengan yang tadi ya. Supaya sama, KG per W disebut B kuadrat. Sehingga saya punya persamaannya seperti ini. Udah jangan pusingkan lagi G, W-nya mana itu. Pokoknya bentuk seperti ini aja. Kembali kita cari, ini adalah PD homogen. Bentuk persamaan karakteristiknya.
Cari akar-akarnya pakai rumus ABC. Menjadi ini. Nah, sekarang kita lihat yang di dalam tanda akar ini kan bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Artinya akar-akar ini bisa, kalau yang di dalam akarnya negatif, dia ini menjadi imajiner, jadi bilangan kompleks nanti akar-akarnya. Atau kalau kembar dia ininya 0, nanti akar-akarnya hanya ini. Atau ini positif yang E kuadrat min 4B kuadratnya. Kalau positif nanti ini menjadi dua bilangan real berbeda. Ini ditambah ini, satu lagi ini dikurang ini, gitu ya. Nah, kita lihat kasusnya satu per satu. Akan dilihat dulu kalau E kuadrat min 4B kuadrat kecil 0. Ini yang menarik malah. Kalau ini kecil 0, maka yang ini bisa saya tulis sebagai dia negatif kan? Mau saya kalikan min 1 kali dia negatif berarti ini minus E kuadrat, gitu saya tulis gitu. Sama dengan akar min 1 kali akar 4B kuadrat min E kuadrat. Nah, kita lihat bahwa yang bagian ini sekarang positif karena dibalik ya. Ini jadi I, imajiner. Yang ini ya biarkan aja kayak gini. Pokoknya ini sekarang yang di bawah akarnya udah positif karena ditukar posisinya ya. Dikali min 1. Oke. Jadi ini udah bilangan real yang warna ungu ini. Yang ini jelas bilangan real. Saya sebut ininya sebagai min alfa plus min beta I. Oke. Agak rumit ya, panjang rumusnya, tapi ya diikuti saja. Maka solusinya adalah C1 E pangkat bagian real ini min alfa T, ya jangan X, ini kan berhubungan dengan waktu, jadi T, variabelnya waktu. Min alfa T cos, ambil yang positifnya aja ya, cos beta T, ditambah C2 E pangkat bagian real lagi, sin yang sama, beta T. Ya. Udah nggak usah diingat-ingat betanya adalah ini, pokoknya betanya sebuah bilangan gitu aja. E pangkat min alfa T-nya saya keluarkan menjadi ini. Nah, bentuk kalau saya punya bentuk gini, P cos beta T ditambah Q sin beta T, harusnya di SMA udah dipelajari, bisa ditulis sebagai sesuatu sin beta T digeser ini sejauh gamma. Dengan apa nanti kalau dihitung A-nya itu akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini tangen gamma sama dengan, saya lupa, P per Q atau Q per P gitu. Ya. Intinya bisa dirumuskan menjadi bentuk penjumlahan ini. Asal ini sudutnya sama ya. Sudutnya sama, bisa dibentuk menjadi ini. Oke. A-nya saya keluarkan. Nah, kita lihat. Kalau tidak ada ini, apa ini? Kalau ini saya hapus. Ini. Maka ini garaknya apa? Fungsi sinus yang digeser. Ini konstanta A-nya. A-nya konstanta. Jadi ininya ini, dia akan berosilasi terus seperti yang di depan ya. Nggak ada gambarnya yang di depan. Sorry, balik ke sini. Akan osilasi terus seperti yang ini. Cuma bergeser aja sudutnya. Itu ya. Ininya. Sin sesuatu. Tapi, lihat. Sementara dia berosilasi, dikalikan ini. Makin besar T-nya,
makin besar T-nya, ini akan makin kecil kan? Sehingga keseluruhan sisin ini, sisin ini seluruhnya dikalikan ini bilangan yang makin lama makin kecil. Artinya amplitudonya makin lama makin kecil. Jadi geraknya seperti ini. Nah, sinnya itu osilasi, tapi koefisien depannya itu simpangannya makin lama makin kecil. Kalau T menuju tak hingga, ini menuju 0. Gitu. Fisiknya gimana? Kalau tadi si pegas yang saya celupkan, katakan ke dalam ember, diberi beban, dia akan turun naik, tapi makin lama simpangannya makin kecil. Akhirnya balik ke titik seimbang. Jadi ini ditarik sampai bawah, terus dilepas, ya dia akan osilasi. Makin lama makin kecil. Dan akhirnya asimptotik ke 0. Paham tidak itu? Givanda? Paham, Pak. Ya, jangan terjebak dengan konstantanya yang banyak. Saya kalau udah sampai bawah juga, ini teh apa konstanta tadi? Ya kalau mau lihat harus ke atas lagi. Nggak ingat saya. Yang penting Anda tahu ini ada konstanta positif, bentuknya fungsi seperti ini, gitu ya. Nah, yang penting-pentingnya ini sin itu osilasi, tapi amplitudonya makin lama makin kecil. Sepia, paham nggak sepia? Paham, Pak. Siapa yang mau bertanya silahkan. Pak, ini catatannya bakalan dikasih nggak? Akan udah direkam. Saya, oh ya di OneNote, nggak tahu saya ngerekamnya gimana kalau di OneNote. Nggak ada menu save-nya di sini. Dan saya Bisa nggak ini. nyambung online karena males kalau online ngabisin kuota. Bisa print as PDF, Pak. Di mana itu? Coba Bapak pencet Ctrl P. Oh ini print ini? Ya. Nanti Oh ada ya udah. Nanti print as saya PDF. print PDF lah. Ini kalau gitu saya bersihin lagi ya. Ini bersihin. Ini yang teredam, saya gambarnya di yang nggak teredam. Saya bersihin juga. Kemudian mungkin saya tambahkan ini gambarnya. Ini gambarnya saya crop dari sini. Ini saya tambahkan. Ini saya baru bikin tadi jam 8. Tapi cepat aja dah. Apa? Kemana dia? Coba sekali lagi di paste. Oh ini dia. Coba supaya nggak numpuk. Aduh, nutupin ya. Nah, gitu aja. Oke, nanti di print PDF. Nggak bisa di save ya? Ya udah biarin aja. Oke. Ini saya bersihin ya. Ini bersihin juga. Oke, geraknya seperti itu. Fisiknya ya turun naik. Si bendanya makin lama simpangannya makin kecil. Kasus 2. Saya udah mulai malas tadi nulisnya. Ya sama aja kasus 2. Kalau mana tadi? Ininya 0. Kalau yang di bawah akar 0, maka hanya dapat min E/2 akarnya. Real ya. Bilangan real. Min E/2. Ini. Alfanya min E/2, betanya nggak ada. Solusinya adalah ini. Karena akar kembar, jadi C1E pangkat ini. Kok minus ya? Oh ya, akar-akarnya minus alfa tadi ya. Mana akar-akarnya? Nah ini minus alfa. Dengan alfa E/2. Jadi solusinya C1E pangkat min alfa T per 2, min alfa T, ya alfanya E/2. Ditambah C2 kali T, jangan lupa, karena kembar. Nah, ini kalau kalian plot, ambil alfanya berapa gitu ya. Kalau mau pengen tahu mah ambil aja C1-nya misalnya 2, C2-nya 3,
Alfanya kalian tentukan, digambar, pakai GeoGebra aja, akan kira-kira seperti ini. Ini artinya apa? Jadi kalau tadi ini, katakan bendanya direndam gitu ya, di dalam fluida itu yang cukup pekat, kental, dia geraknya saya tarik ke bawah, dia nggak bolak-balik ke atas ke bawah, tapi langsung balik lagi ke posisi setimbang. Bayangkan kalau ini cairan oli yang sangat kental, si benda ini nggak bisa berosilasi, dilepaskan dari bawah, ya gerak aja, makin lama geraknya makin pelan, balik ke titik setimbangnya lagi. Kasus 3, kalau ininya, mana tadi ini akarnya, kalau ini positif yang di bawah akar, menjadi apa? Ini nggak ada I-nya ya. Jadi min alfa tambah beta, min alfa min beta nanti akar-akarnya. Nah, oh ya dia sebut pokoknya akar-akarnya ini dan ini, pokoknya dua bilangan real berbeda, bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang ini, kalau digambar, dia masih berosilasi sekali. Jadi kalau dilihat gambar ini, jangan gede-gede ting bendanya ya. Nggak cocok. Ini bendanya. Ini titik setimbangnya, katakan. Di sini. Kalau saya simpangkan ke bawah, untuk yang ini, dia sempat dulu melewati titik setimbang. Jadi turun, naik lagi melewati ini, kemudian turun lagi menuju 0. Itu sempat melewati titik setimbang geraknya sekali. Gitu ya. Oke, ini namanya yang overdam, ini yang critical dam, yang nggak tahu saya kenapa namanya itu, harus tanya orang fisika. Oke, itu adalah terapan dari PD linear orde 2 untuk gerak pegas. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, ini slide-nya saya bersihin ya, karena nanti mau di print PDF. Saya pikir lebih enak ini, kalian kalau baca bukunya pusing di sininya nih. Coba kita lihat kalau di bukunya. Ya bukan pusing ya kalau dibaca menyimaknya, hati-hati sih enggak. Banyak ini dia enggak satu baris persamaannya gitu. Cerita dulu, ini dulu, sini nginget-ngingetnya lebih susah. Saya udah ringkaskan gini. Hukum Hooke, hukum Newton, samakan, tinggal ke bawahnya kerja matematik aja, konstanta dimisalkan supaya simpel. Oke. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada, contohnya saya nggak bahas karena itu hanya memasukkan aja, diberikan key-nya sekian, ininya sekian, suruh dihitung. Nah, aplikasi yang kedua itu tentang rangkaian RLC ya. Jadi ini ada rangkaian listrik. Di seri ini ada resistor, tahanan, ada kumparan, dan ada kondensator di sini. Kemudian diberikan ini sumber arus. Sumber arus. Ya. Nah, bagaimana kemudian, nggak tahu yang diamati, besarnya arus atau besarnya ini, Q itu apa ya? Q itu atau total muatan listrik yang bekerja. Nah, pokoknya ini persamaan diferensial orde 2 lagi. Kalian nggak akan disuruh menurunkan ininya. Kalau keluar nanti di soal ya ininya harus persamaannya harus diberikan. Di tutorial mungkin nggak diberikan, harus melihat ke sini. Kalau di ujian akan diberikan, nggak akan memunculkan persamaan ini. Nah, ini nggak akan saya bahas, baca sendiri karena sama aja ya mencari solusinya. Cuma yang ini
Kalau ada sumber tegangan di sini, berarti ini PD linearnya yang tak homogen. Harus nyari dulu yang homogen, baru dapat yang tak homogen. Ini dari bukunya juga saya hanya crop segini. Masih ada lanjutannya, solusinya, tapi enggak saya itukan. Biasanya enggak keluar lah yang listrik, kecuali di tutorial. Nanti di tutorial juga akan saya skip aja kalau muncul. Yang pegas aja cukup. Baik, sampai situ dulu. Itu adalah bahan untuk UTS kita. Ya. Saya stop aja recording.